Rumahnya di kebun, bahkan sangat sederhana, tapi beliau bisa memiliki tabungan untuk umroh dan membayar umroh secara cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nganter jamaah membuat paspor di kantor imigrasi Tasikmalaya. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan berkas-berkas yang harus diisi oleh jamaah, ditandatangani, juga melampirkan persyaratan-persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, buku nikah, akte, dan lain sebagainya sebagai syarat untuk pembuatan paspor umroh. Nah, setelah kita masuk di bagian pendaftaran dan sudah juga sebelumnya didaftarkan secara online, maka kita tinggal menunggu antrian dipanggil. Kebetulan ini antrian ibu sudah dipanggil. Nah, Umi temanin sampai beliau masuk ke bagian pemotretan dan wawancara ya. Karena beliau sangat awam, sepuh, sampai harus diantar. Ya, alhamdulillah ya. Proses di tempat wawancara itu biasanya kita ditanya apakah ini untuk umroh tanggal berapa, kemudian hari travel apa. Nah, sebenarnya bagi yang udah usia lanjut tidak terlalu banyak pertanyaan biasanya. Kecuali yang muda usia di bawah 50 biasanya banyak sekali pertanyaannya karena dikhawatirkan adalah jamaah umroh yang ilegal, atau artinya sebenarnya dia bertujuan untuk menjadi TKI atau TKW. Nah, itu yang dihindari. Kenapa? Kalau yang muda itu agak ketat. Nah, setelah pemotretan dan pengambilan sidik jari biasanya selesai, kita tinggal menunggu hasilnya nanti beberapa hari ke depan. Walaupun sebenarnya bisa saja langsung selesai, tapi biayanya biasanya lebih mahal. Nah, itu akhirnya kita pulang, dan sambil pulang juga Umi mampir untuk menyampaikan koper dan perlengkapan yang sudah siap yang ditunggu oleh jamaah. Nah, kebetulan yang di daerah ini jamaahnya tidak ada di rumah, yang ada adalah cucunya. Ya, jadi Umi titipkan saja ke cucunya, alhamdulillah. Jadi ternyata yang tadi ngangkat telepon itu cucunya ya, bukan neneknya yang berangkat. Akhirnya Umi sampaikan saja ke cucunya, dititipkan dan diberikan penjelasan. Setelah tersampaikan di jamaah pertama, selanjutnya Umi kembali melanjutkan ke jamaah berikutnya. Nah, kebetulan jamaah yang ini yang adalah yang tadi ikut pembuatan paspor, dan rumahnya cukup jauh di daerah terpencil gitu ya, agak di kampung. Sengaja turun biar bisa melihat langsung kondisi rumahnya. Nah, biar teman-teman bisa yakin bahwa lihat orang yang nampak sederhana ini rumahnya juga biasa aja, tapi jika keinginan kuat untuk bisa berangkat, maka Allah berikan rezekinya sehingga beliau hampir bisa dikatakan sudah lunas ya membayar untuk biaya umroh gitu. Coba teman-teman lihat nanti rumahnya seperti apa, sebagai pembanding dan penyemangat bahwa jika kesejahteraan kita lebih dari ibu ini, berarti seharusnya kita bisa mampu untuk berangkat.
Dan ini dia rumahnya, sangat sederhana. Rumah yang hanya dihuni oleh beliau seorang, tanpa suami dan tanpa anak. Di pojokan, di kebun, dan sangat sederhana, bahkan tidak ada furnitur yang biasanya ada di rumah-rumah zaman sekarang. Tetapi beliau ternyata diam-diam memiliki uang tabungan yang sudah disiapkan hanya untuk umroh. Masya Allah. Dan di saat yang lain sibuk menyicil, sibuk banyak kreditan sana sini. Ibu ini tidak punya cicilan, bahkan untuk umroh juga beliau memberikan secara cash. Nah, di sini Umi jelaskan perlengkapan yang beliau dapat agar beliau paham. Kemudian ternyata beliau juga masih mau memberikan uang lagi ya, atas kekurangannya dari membuat paspor, vaksin, kemudian dari kekurangan ongkos yang memang belum full kemarin beliau berikan. Nah, ini rumahnya sederhana, dan siapa sangka diberi kesederhanaannya beliau memiliki niat yang sangat besar yang mungkin sebagian orang tidak terpikirkan. Terus sebagian orang masih ogah-ogah, masih sibuk ingin mempercantik rumahnya, ingin mempercantik penampilannya. Tapi beliau ini malah melampaui kita semua ya, melampaui orang-orang yang nampak sejahtera di luar, tapi jika untuk umroh mereka masih mikir-mikir dan tidak punya uang. Tapi ibu ini tidak bisa dikatakan tidak punya hal-hal yang mewah, tapi untuk umrah beliau mampu. Masya Allah, inilah keterpilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pada saatnya kita bisa berangkat dalam keadaan sehat dan lancar segala sesuatunya. Nah, cerita ini semoga menjadi pembelajaran ya bagi teman-teman yang sedang mengintip-ngintip persoalan umroh, masih mencari-cari info tentang umroh, sudah merasa terpanggil tapi belum yakin, atau sudah yakin tapi masih bingung dan sebagainya. Semoga info-info dari Umi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.